Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, ya, dan hari ini kita masih ada di suasana, kita akan merayakan Natal, masih bulan Desember. Saya percaya bahwa ya bulan ini jangan hanya menjadi bulan kita pesta-pesta, ya kita dan kayaknya ya akhirnya lupa diri. Kita bersyukur kalau tahun ini kita masih bisa melewati bahkan memasuki tahun yang baru. Dan apapun prediksi orang tentang tahun depan, ya saudara gak usah takut. Kita percaya saudara bahwa ya apapun prediksi tahun depan itu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua pasti di dalam kendali Tuhan. Ya kita gak punya pilihan dan tidak ada, jangan merasa aman, merasa semuanya sudah baik, saya punya penghasilan tetap, saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, semua bisa berubah. Amin. Tidak ada yang abadi, ya hanya Tuhanlah yang abadi. Nah saudara, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Kita tahu bersama, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata, karena manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita terpisah dari Allah. Dari zaman dulu ketika pertama kali manusia itu diciptakan enak di Taman Eden, gak usah kerja, gak usah ambil shift malam, gak usah hari Minggu juga ambil shift, ya karena pengen tambahan, lapar tinggal ambil buah makan. Enak gak? Mau gak kayak gitu? Ya balik ke Taman Eden. Tapi akibat dosa makanya manusia terkutuk. Kutuknya dua. Yang pertama, Tuhan berkata kepada manusia, terutama Adam, mulai dari hari ini engkau akan berpeluh keringat untuk mencari nafkah. Akan sangat susah engkau mencari nafkah untuk makan di bumi. Berpeluh. Itu kutuk akibat dosa. Yang kedua, kepada Hawa, ketika engkau melahirkan, engkau akan tersiksa luar biasa. Tetapi engkau akan birahi kepada suamimu. Ya, dan itu gak bisa dicegah, engkau akan melahirkan. Itu kodrat seorang wanita. Tapi ada yang berkata kepada saya, Bu, tapi kan sekarang ada sesar, Bu, operasi. Ya, tapi tetap menderita, malah lebih menderita yang sesar daripada yang melahirkan normal. Melahirkan normal itu saya lahirkan anak 3 semua normal, saudara. Ya, nggak ada yang operasi. Karena mikir biaya operasi waktu itu ya belum ada BPJS. Ya mahal, jadi pilih ya lebih baik ngeden sejenak, sakit. Ya, selesai daripada habis itu mikirin bayar cicilan utang karena melahirkan. Tapi itu kutuk. Iblis pertama kali diciptakan Tuhan. Ya, iblis nggak diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan malaikat awalnya, Lucifer. Dia pemimpin pujian di sorga. Lalu dia berbuat dosa, memberontak terhadap Allah. Dari sorga dia dibuang ke bumi. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, ditaruh di Taman Eden. Ya, yang sudah seperti sorga. Akhirnya manusia juga memberontak. Dari Taman Eden manusia juga dibuang ke bumi. Jadi setan sama manusia, kita hidup satu nusa kambangan. Di mana? Di bumi. Ya, makanya bumi ini ya banyak penderitaan. Jangan bertanya, Bu, kenapa saya menderita? Ya karena kita ada di bumi. Ini memang tempat pembuangan. Ya, tapi saya bingung, semua manusia pengen tinggal lama-lama di bumi. Ya, Pak ya. Ya, siapa yang pengen tinggalkan bumi? Nggak ada, ya. Tapi menderitanya nggak mau. Ya, kalau udah menderita aja ya, teriak-teriak. Santai aja, Bro. Ya, hidup ini dinikmati. Proses dijalani. Amin. Nggak usah banyak bersungut, jalani proses, bayar harga, utang dicicil. Amin. Jangan dipikir utang itu. Gak usah dipikir utang, tapi utang dibayar. Jangan bilang Yesus yang bayar. Utang dosa Yesus bayar, utang uang bayar sendiri.
Saudara, akhirnya manusia dalam keadaan tertekan, tersiksa, terkutuk di bumi. Semakin jauh dari Tuhan, hidupnya semakin menderita, masuk dalam penderitaan demi penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Lalu Allah berinisiatif untuk apa? Memperdamaikan dirinya dengan manusia. Karena Tuhan melihat manusia itu hidup dalam keadaan tersiksa karena dia jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia untuk membawa pemulihan agar manusia terbebas dari kutuk. Barang siapa yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, bukan lagi anak setan. Karena firman Tuhan berkata semua makhluk di bumi ini telah ditundukkan, telah ditaklukkan kepada kehendak iblis sang pembuat jahat. Karena semua manusia lahir di dalam dunia itu telah berdosa. Sejak dalam kandungan ibu kita dikandung di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Dan akhirnya Yesus Tuhan yang adalah anak Allah, Allah sendiri berinisiatif datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Karena tidak ada lagi darah korban yang bisa mendamaikan. Kita tahu bersama dalam perjanjian lama dulu saudara, orang kalau berbuat dosa memperdamaikan diri bawa lembu, sapi, kambing, domba dibawa ke bait Allah, disembeli, darahnya tercurah, maka dosa dihapuskan. Karena tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. Nah saudara bayangkan kalau sampai hari ini hukum itu masih ada, tiap orang berdosa harus sembeli kambing domba, cukup nggak sapi di dunia ini? Jangankan untuk kita makan, untuk penghapusan dosa saja nggak mungkin bisa cukup. Karena betapa bejatnya hidup manusia. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan dirinya sendiri, Yesus Kristus Tuhan, untuk datang ke dalam dunia. Lalu kenapa dia harus disalib? Supaya darahnya tercurah. Dan darah yang suci dan kudus itulah yang menjadi korban penghapus dosa seluruh umat manusia. Jadi kita gak perlu darah lagi. Makanya Yesus disebut the Lamb of God, anak domba Allah yang dikorbankan. Dulu sebelum saya jadi Kristen saya pikir orang Kristen tuh goblok ya. Kenapa mereka percaya Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati? Kalau dia Tuhan dia gak usah mati. Tetapi ternyata Yesus mati. Saya baru mengerti sekarang kenapa Yesus mati. Karena memang Yesus datang untuk mati. Kalau dia gak mati, maka celaka setiap kita saudara. Jadi dia mati bukan karena kalah, justru kemenangannya itu disalib. Dan kita perlu tahu kenapa salib menjadi lambang orang Kristen. Bahkan saya ini pakai kalung salib. Tapi saudara kalau di Israel kalung salib saya sembunyikan. Kenapa? Orang Yahudi gak suka lihat salib. Bukan karena mereka anti, tapi salib itu mengingatkan mereka tentang penghukuman yang sangat mengerikan. Karena pada zaman dulu, orang dihukum mati bukan seperti sekarang ditembak mati atau taruh di kursi listrik. Pada zaman itu orang dihukum mati harus digantung di kayu salib. Kenapa Yesus disalib? Karena mengikuti adat istiadat pada zaman itu hukuman mati memang harus disalib. Biar saudara mengerti. Ya, jadi orang Yahudi nggak terlalu suka pakai lambang salib. Itu mengingatkan mereka tentang satu hal yang sangat-sangat kekejaman pada zaman itu. Bayangkan orang disalib sampai mati. Ya kalau mati baru diturunkan jenazahnya. Makanya ketika Yesus disalib ada dua orang juga yang sama-sama disalib, itu penjahat di kota itu. Dan tempat salib itu ditaruh di tengah kota. Supaya semua orang melihat nih loh penjahat lagi dihukum. Ya, jadi Yesus ditaruh waktu itu di tengah kota di antara para penjahat. Tetapi dosa kita lah yang ditanggungnya. Darahnya harus tercurah. Lalu untuk apa saudara dia datang? Ya, untuk memperdamaikan saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena satu keadaan yang paling memprihatinkan dalam hidup manusia adalah ketika dia hidup jauh dari Tuhan. Kita nggak tahu mau bagaimana dunia ini saudara. Jangan pernah merasa ya sudah semuanya aman dalam kendaliku.
Hello, siapa kita? Bahkan untuk mengatur napas pun kita ini tidak berkuasa. Kemarin saya mendoakan orang yang kena cancer stadium 4, stadium akhir. Ya, lalu saya telepon dia nangis video call. Dia bilang, "Bu, dokter berkata umur saya nggak lama lagi, Bu. Apakah saya harus mempersiapkan diri untuk mati?" Saya bilang sama dia, "Hey, dokter bilang sama kamu umurmu tinggal berapa bulan dan kamu mau mempersiapkan kematian. Jangankan kamu, saya yang lagi sehat, dokter nggak ngomong apa-apa. Hari ini, bahkan terus saya mempersiapkan kematian. Belum tentu orang yang divonis mati 6 bulan, itu akan cepat duluan mati. Malah biasa yang sehat-sehat, nggak divonis apa-apa, bisa duluan. Amin. Lu bener, saya bilang kamu tuh salah. Kemana aja lu selama ini? Iya, baru divonis dokter tinggal umur 6 bulan, baru persiapkan mati. Mati itu dipersiapkan dari sekarang, bukan tunggu dokter vonis kau tinggal umur 6 bulan. Betapa sombongnya seringkali kita lupa. Kita pikir hidup ini di tangan kita. Kita pikir semua kita yang pegang kendali. Saudara, belum tentu. Ada orang divonis dokter 6 bulan gak mati-mati. Ada yang sehat, gak sakit apa-apa, pulang olahraga duduk di sofa, meninggal. Ya, teman saya sama suaminya dari Palu perjalanan mau ke Jakarta, mau liburan sama anak-anak di Bandung. Turun dari pesawat, lagi tunggu bagasi, bilang ke suaminya, "Say, aku mau pipis dulu ya, kebelet kamu tungguin bentar kalau tasnya lewat." Dia balik, saudara, dari toilet, "Lu suamiku mana?" "Lu kok orang berkerumun di situ?" Lari dia, ternyata suaminya udah jatuh, meninggal di tempat di bandara. Saya tanya, "Bu, gak ada tanda-tanda apa-apa?" "Enggak, Bu Dewi, semuanya biasa. Di pesawat kita tidur berdua, gak ada apa-apa." Tiba-tiba saya syok, yang tadinya mau liburan. Ya, ada jemaat mesbah doa juga ke Israel, rindu sama suaminya, pergi ke Israel. Waktu turun ke Laut Mati, suaminya kepleset, keminum air. Di Laut Mati itu kan airnya mineralnya sangat tinggi, asin, garamnya masuk ke dalam mulut, ketelan, pecah lambungnya, langsung muntah darah. Pulang ke Indonesia bawa jenazah. Dia bilang sama saya, "Bu, kenapa ini terjadi, Bu? Saya tuh niat mau ke Israel, pergi sama suami, pulang bawa berkat. Tapi kenapa saya pulang bawa jenazah?" Saya bilang, "Loh, Bu, saya kehilangan suami, Bu." Kita gak pernah kehilangan apapun, karena sesungguhnya tidak ada yang milik kita di dunia ini. Semua adalah milik Tuhan. Bahkan suamimu, istrimu, anakmu, hartamu, semua milik Tuhan. Apa yang menjadi milik kita? Kenapa kita harus terus hidup berserah kepada Tuhan? Sedetik pun jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Bahkan setiap napas hidup kita itu cuma karena anugerah. Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa ya, betapa kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Saya bilang ke ibu itu, ya, dokter vonis ibu 6 bulan, terus ibu bilang sekarang ibu mempersiapkan diri untuk mati. Setiap kita bisa mati, Bu, kapan aja. Ya, orang pergi jalan-jalan ke Bali, liburan, foto di tebing. Jemaat mesbah doa kirim ke saya, "Bu, kami berduka cita, koko saya pergi jalan-jalan di Bali, foto di Uluwatu, jatuh mati, saudara." Gak ada niat kan? Siapa yang tahu? Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya mari kita merendahkan diri, menyadari kenapa kita perlu menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya, apapun prediksi ke depan, kalau engkau hidup sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, gak usah takut. Tuhan yang pegang kendali. Benar gak, saudara? Mau apapun dibilang tahun depan, tahun kegelapan, tahun resesi, dunia berubah, tapi firman-Nya tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, Tuhan tuh sanggup membuka jalan. Saya melihat di masa pandemi, bagaimana orang-orang disertai Tuhan itu luar biasa, Tuhan sertai. Ada orang yang
telepon ketika pandemi, Bu, saya sudah tidak tahu hidup bagaimana. Suami saya dikeluarkan dari pekerjaan, pesangon cuma 1 juta. Tiba-tiba suami saya kepikiran untuk beli alat vakum. 700.000, sisanya 300 kami beli ayam. Saya bumbuin di tengah masa pandemi. Saya bumbuin ayam, bikin ayam di vakum. Karena orang takut mau keluar mau apa. Jadi saya jual dalam keadaan beku. Tadinya cuma dengan uang 300.000. Di Jakarta dapat ayam berapa ekor. Tapi saya tiap malam dengar mesbah doa, menangis di kaki Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Saudara tahu setelah masa pandemi apa yang terjadi? Jadi pengusaha ayam. Ya, malah buka restoran besar. Tuhan memberkati di tengah masa pandemi. Saya bilang, engkau tinggal beresponmu bagaimana. Ya, kalau engkau kehilangan pekerjaan, jangan bilang kehilangan pekerjaan. Tuhan sedang menggantikan posisimu itu dengan orang lain. Dan engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Sebelum masa pandemi kami ditendang dari gereja. Dibuang begitu saja. Sudah bangun pelayanan, sudah jadi, begitu jadi kami ditendang. Biasa yang begitu terjadi. Gak peduli mau orang dunia, di perusahaan, di gereja pun ada. Saya bilang, kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Yang salah pasti manusia, Tuhan gak pernah salah. Saya cuma bilang kepada suami saya ingat banget. Suami saya waktu itu juga sedih. Ya kenapa begini, gak ada pelayanan. Akhirnya dia sama anak-anak kalau hari Minggu pelayanan. Ke gereja lain jadi jemaat biasa. Saya bilang ke suami saya, kamu tahu Tuhan sedang menyiapkan kita. Kita akan dibawa ke sesuatu, ke dimensi yang baru. Ya, saya percaya Tuhan izinkan semua terjadi karena kita mau dibawa ke dimensi yang baru. Ada goncangan, ada satu perubahan terjadi, syukuri itu. Sepanjang kita berjalan di dalam tracknya Tuhan, gak usah takut. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Kita ketemu dengan orang baik, itu anugerah, kita belajar tentang kebaikan. Kita ketemu dengan orang jahat, bersyukur, itu kesempatan kita dapat pelajaran. Karena lebih banyak orang jahat di dunia ini daripada orang baik. Ya, tapi saya berdoa semua kita di sini baik. Amin. Bahkan kita nggak boleh hanya jadi baik, kita harus mencapai yang namanya menjadi orang benar. Baik saja belum tentu benar. Kita harus menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ya tapi Tuhan pelihara. Saya mendengar banyak kesaksian. Jemaat bersaksi kepada saya ketika masa pandemi. Mereka diberkati Tuhan. Jadi kan bukan masa soal keadaannya kan. Itu kan bagi sebagian orang krisis kan. Ketika bangsa Israel dalam keadaan krisis pangan, mereka mengalami masa kekeringan dan kelaparan. Tuhan berkata kepada Ishak, tabur benih. Ishak bilang tanah kering, masa panceklik, musim lagi tidak menentu, semuanya gagal panen. Tapi Tuhan berkata, tabur benih, dan Ishak taat menabur. Dia di Alkitab berkata waktu dia taat dengar suara Tuhan, dia diberkati. Lalu dia menjadi kaya, bertambah kaya, kian kaya, bahkan sangat kaya. Itu semua Tuhan yang lakukan, bukan kita. Kalau kita pikir dengan logika kan udah gak mungkin saudara. Ya, tapi Tuhan. Ya, kita mendengar, ya kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Masalahnya sekarang kita mau percaya gak kepada firman. Ya, mari kita buka bersama saudara, ya Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 mulai kita lihat di sana ya. Baca bersama ayat 15, 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah apa? Gambar Allah. Manusia itu selalu butuh figur. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel tidak dalam bentuk figur, hanya dalam bentuk angin, api, ya, sepoi-sepoi, cahaya. Tuhan menampakkan diri. Kenapa?
Tuhan berkata kepada Musa, aku menampakkan diri kepadamu dalam bentuk api, air, udara, ya, bukan dalam bentuk wujud. Kenapa? Karena kalau aku menampakkan diri kepada bangsa ini dalam bentuk wujud, maka mereka pasti akan membuat patung yang sepertiku dan mereka akan menyembah patung itu. Jadi Tuhan tidak mau. Tapi kan namanya manusia itu selalu butuh figur. Kita bersyukur kita punya Tuhan ada fotonya. Amin. Saya ketemu beberapa orang, semua berkata, orang-orang yang dari seberang, mereka berkata, saya didatangi Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti yang di foto-foto itu. Pakai jubah, tapi wajahnya, kalau banyakkan orang tuh gak bisa lihat wajahnya, cuma sinar kemuliaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang ada gambarnya. Jadi kalau saudara tutup mata, kadang kan kita gak bisa konsen. Ada yang coba kita bayangkan tuh gambar Tuhan itu kan, kita bayangkan gambar Yesus kan. Kalau gak ada gambar juga kita tutup mata mau bayangkan wajah Tuhan, kadang kan bayangannya Sumbokong yang datang. Jadi lebih sulit lagi kita mau fokus berdoa. Tapi bersyukur kan, dikatakan di sini ia adalah gambar Allah. Yesus harus datang ke dunia supaya manusia menemukan gambar Allah. Karena Allah ini selama ini gak berwujud. Ya, dia turun ke dalam rupa manusia, gambar Allah yang tidak kelihatan. Selama ini Allah itu gak kelihatan. Tapi ketika Yesus datang, ada gambarnya. Oh, Allah itu ini loh. Saya ketemu dengan seorang, dia bilang, ibu Kristen? Iya. Aduh maaf ya bu, saya itu sama orang Kristen gak respect ya. Masa percaya Tuhannya manusia? Mati lagi. Saya balik tanya, menurut Bapak Tuhan berkuasa? Iya. Tuhan bisa jadi angin Pak? Bisa. Tuhan bisa jadi cahaya? Bisa. Sekarang saya tanya Bapak, Tuhan bisa jadi manusia enggak? Dia bingung sendiri tapi dia jawab, bisa. Lah berarti kalau Tuhan jadi manusia, bisa enggak? Bisa bu. Lah kenapa Bapak bilang gak mungkin? Terus dia garuk-garuk kepala, iya juga ya. Nah Bapak harus tahu kenapa Tuhan harus jadi manusia. Untuk menunjukkan jalan kepada Bapak, biar Bapak tuh selamat. Karena manusia itu kalau cuma dibilangin gak percaya Pak. Dikirim nabi dibunuh, dikirim orang hamba Tuhan dibunuh. Tuhan sendiri yang harus turun untuk tunjukin jalan kepada manusia, supaya engkau tahu mana jalan yang benar itu. Oh gitu ya bu. Supir Grab saudara, saya naik Grab, saya bersaksi kepada dia. Pertama dia tanya, saya naik, dia bilang, ibu Cina ya? Saya bilang, Pak jangan ras gitu ya Pak. Ya semua manusia itu ciptaan Tuhan. Oh berarti ibu pendukung Ahok? Saya bilang enggak, saya tuh dari Sulawesi, fam saya Basir. Oh berarti Muslim ya bu? Dulu Pak. Lo sekarang? Saya Kristen, saya ikut Yesus. Oh murtad ya? Saya bilang terserah Bapak bilang saya itu apa, tapi jangan bilang saya kafir loh Pak. Karena saya percaya Tuhan. Ya. Kenapa ibu bisa jadi murtad begitu? Ya saya bilang kita gak pernah sebut orang itu murtad loh Pak. Ya. Kenapa ibu bisa murtad? Aduh kalau saya bersaksi lama ini Pak. Ya moga-moga saja macet ya Pak. Ya. Kalau macet saya cerita. Benar saudara, dia bilang, bu kayaknya di depan macet nih, bisa ibu cerita. Ternyata dia tertarik juga saudara. Ya lalu saya bersaksi sepanjang jalan kepada dia, saya terangkan. Alkitab bilang engkau harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu kepada semua orang. Jadi jangan kalau orang mau tanya tentang Tuhan, saudara bilang saya kasih nomor telepon pendeta saya ya. Bertobat. Ya tidak perlu menjadi pendeta. Ya cukup kita menjadi anak Tuhan yang mengerti firman, sehingga kita bisa menjadi pengajar. Ya di mana aja pendeta itu cuma jabatan. Itu tidak menentukan masuk surga. Malah banyak pendeta yang ditolak nanti. Ya, kita jadi pengajar. Saudara ajar orang-orang, bawa mereka ke sini, bawa ke gereja untuk mereka bertumbuh. Ya. Lalu saya bersaksi kepada dia. Saya kasih tahu firman Tuhan. Udah nyampe deh di tujuan. Dia bilang, "Ya, udah nyampe ya, Bu ya." Iya, tapi kan banyak yang Bapak dapat. Pak, saya bilang saya sebelum turun, yang manusia butuhkan bukan agama, tapi Tuhan yang benar. Bapak perlu ketemu Tuhan yang benar. Ya, berdoa Pak, Tuhan yang benar, tunjukkan dirimu kepada saya.
Saya tidak suruh Bapak jadi Kristen, Pak. Buat apa Bapak masuk Kristen kalau engkau tidak ketemu Tuhan? Engkau cuma bikin panas-panas kursi gereja saja. Karena banyak Kristen yang begitu, tidak berdampak hidupnya, malah bikin keributan. Ya, kalau tidak berdampak pasti bikin keributan, benar nggak saudara? Kalau orang hidupnya berdampak itu nggak bikin keributan. Pasti kita dalam tracknya Tuhan, hidup kita berdampak. Ya, lalu saudara dikatakan di sana dia adalah gambar Allah yang sulung lebih utama dari semua yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Yesus. Ya, Dia lebih dulu diciptakan. Dia yang menguasai semuanya. Baik penguasa, pemerintah, singgasana, kerajaan. Semua ada di bawah kuasa Kristus. Apa yang kau cari di dunia ini? Jangan engkau terbalik cari singgasana, cari kerajaan, cari kedudukan. Tapi engkau gak cari Tuhan. Engkau cari Tuhan, engkau dapatkan segalanya. Ya, dan dikatakan di sana, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam Yesus loh. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus yang pertama bangkit. Ya, kenapa kita percaya ada kebangkitan? Karena sudah terjadi, Yesus bangkit. Dan Dia bangkit bukan cerita isapan jempol, ada saksi-saksinya. Bahkan sejarah mencatat mayatnya tidak pernah ditemukan. Dia bangkit saudara. Iya, ayat 19 dikatakan, baca bersama 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Yesus. Jadi Yesus adalah Allah sendiri, Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Yesus adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ayat yang ke-20, dan oleh dialah Ia apa? Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus itu. Kita yang dulunya jauh, kita yang dulunya bermusuhan dengan Allah karena dosa, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan. Makanya saudara gak usah takut lagi. Ya, kita dibebaskan. Kita sudah diperdamaikan, dosa kita sudah disucikan. Kematian Kristus menebus semua dosa manusia yang mau percaya. Makanya Alkitab berkata, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Itu awal pertama kali kita diselamatkan. Tapi waktu engkau sudah diselamatkan, jangan engkau bilang lagi, aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya diselamatkan pertama bukan karena saya baik loh. Saya sedang berdosa, saya mau bunuh diri. Tuhan datangi saya, Dia selamatkan saya tanpa peduli perbuatan saya. Itu namanya kasih karunia di awal pertobatan kita. Setelah kita menerima kasih karunia itu, ini gift, pemberian yang sangat berharga. Kalau engkau punya barang berharga, engkau jaga gak? Amin, jaga gak? Ya saudara, kalau engkau beli barang yang berharga, ya, di Jakarta itu banyak orang pakai tas 2M, 1M. Ya. Kalau hujan dia turun dari mobil, itu payung dia buat tutup tasnya. Biar kepalanya kena hujan, dia bilang tidak apa-apa, saya sakit kepala minum Paramex sembuh. Tapi ini tas kalau kena hujan rusak karatan, ini saya beli mahal. Dia lebih sayang tasnya daripada kepalanya. Karena itu barang Kalau engkau menerima barang berharga dari Tuhan, yaitu gift, satu pemberian yang sangat berharga, keselamatan, engkau jaga gak saudara? Aneh kan kalau engkau sudah terima keselamatan, terus engkau dugem, mabok, berzina, selingkuh, engkau minum, itu kan namanya engkau buang itu hadiah. Dan kalau engkau sudah buang, kira-kira engkau temukan lagi gak? No, diambil orang. Jangan main-main dengan keselamatan saudara. Jangan putar balik firman. Hari-hari ini banyak pengajaran
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi berdosa enggak apa-apa, selingkuh masuk surga. Minum mabok tetap bertobat saudara. Engkau tidak menghargai karya keselamatan Kristus. Ya, itu pengajaran yang menyesatkan. Yesus berkata, waktu dia datang kali yang kedua, semua akan berdiri di tahta penghakiman Kristus. Dan Yesus bilang, disitulah aku akan berterus terang. Banyak orang datang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku menyembuhkan orang, ini hamba Tuhan loh. Orang-orang punya karunia. Aku mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, aku tidak kenal engkau. Maaf, engkau pembuat kejahatan. Jadi hati-hati dengan pengajaran hari-hari ini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu awal ketika Yesus datang ke dalam dunia. Ditawarkan siapa yang mau selamat. Gak peduli dosamu semerah apapun. Sini jadi anakku, aku kuduskan dosamu. Dia gak lihat mau engkau penipu, pembohong, engkau pernah dipenjara. Saya juga orang yang penuh dosa. Gak mungkin Tuhan panggil saya kalau Tuhan lihat masa lalu kita. Itu yang dimaksud kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi setelah engkau menerima ini karunia, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan biarkan iblis merampas itu. Ini jadi inceran setan saudara. Kenapa kalau Natal itu ditaruh kado-kado begini saudara? Itu melambangkan gift. Pemberian yang terbesar dari Tuhan adalah Natal. Yesus datang bagi kita ke dalam dunia. Ini bukan tanpa simbol. Ya, kalau engkau dikasih hadiah, dibilang di dalam ini ada pemberian berharga sekali. Saudara bawa itu hadiah, engkau taruh di kursi? Tidak mungkin, kau peluk terus itu hadiah. Kau lupa suamimu, kau pulang. Karena ini lebih berharga dari suamimu. Ya Pak, ya. Itu loh saudara. Kenapa ada lambang hadiah setiap kali Natal? Ya, pohon terang itu merupakan pohon kehidupan. Yesus datang membawa terang, membawa pohon kehidupan bagi kita. Lalu dikatakan di sana 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita ini dulu semua musuh Allah. Kita menolak dia dari dalam hati kita. Dulu kita ini semua musuh Allah yang menolaknya. Ya, dari kita memusuhi dia dalam hati dan pikiran kita, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kenapa dikatakan dulu kita ini menolak dia dari hati dan memusuhi dia? Karena dulu kita ini semua jahat. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita tidak jahat lagi. Harusnya loh. Tapi masih banyak loh orang Kristen yang jahat. Bahkan lebih jahat dari penjahat. Nah itu berarti belum terima hadiah itu. Belum menerima kasih karunia. Ya, banyak saudara, di depan baik, di belakang jahat itu banyak. Ya, tapi biarlah kita doakan supaya mereka bertobat ya. Dikatakan ayat 22, baca bersama, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Yesus datang untuk mengangkat kita menjadi anak yang tadinya penuh dosa, penuh kejahatan. Kita didamaikan dengan tubuhnya, kematian darahnya itu, untuk ditempatkan di hadapan Kristus, menjadi anak Allah yang kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Orang waktu bertobat terima Yesus, hidupnya kudus, dikasih jubah putih. Tapi saya mau tanya, kalau engkau pergi main lagi di kandang babi, itu jubahmu kotor enggak? Jangan main-main dengan keselamatan. Amin. Udah terima bertobat, jangan lagi engkau kotori jubah itu. Yesus sudah memberikan keselamatan, tapi orang Kristen sekarang banyak main-main dengan dosa. Dia pikir sekali selamat tetap selamat. Engkau sudah dikuduskan oleh kematiannya satu kali untuk seumur hidup. Tapi kalau engkau kotori jubahmu itu, ya, ketika Yesus datang dia cari orang-orang yang jubahnya putih. Ya, jangan main-main saudara. Karena itu ayat 23 yang terakhir berkata, sebab itu, baca sama-sama, kamu harus apa? Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau apa? Digeser dari apa? Pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Debbie Basjir, telah menjadi pelayannya.
Amin. Jangan mau digeser imanmu. Jangan mau digoncang oleh apapun. Jangan mau kalau diikuti melakukan dosa, tolak dalam nama Yesus. Mari kita jaga iman kita teguh. Kenapa? Karena cuma orang-orang yang teguh, yang tidak tergoncang, yang waktu Yesus datang kembali, engkau akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaannya yang mulia. Saudara, jangan engkau anggap surga itu biasa. Tidak sembarang orang bisa masuk surga. Kalau saya mau tanya di sini, saudara semua yang datang, bisa nggak engkau ke istananya Joe Biden? Kita kan semua pengen kan, saya aja pengen lihat bagaimana istananya Joe Biden. Jangankan Joe Biden, istana Presiden Jokowi. Saya tuh pengen datang ke yang Bogor itu, tapi antrinya, aksesnya, prosedurnya, suruh isi ini. Waduh, saya enggak usah deh, cuma mau pergi foto. Prosedurnya panjang. Itu istana presiden di dunia. Masuk surga gampang? Saya mau tanya, kira-kira saudara bisa masuk surga? Ya, bisa, asal dikatakan di sini engkau harus teguh berdiri. Jangan tergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang benar. Sekarang banyak orang beralih, lebih suka mendengar pengajaran yang enak-enak. Gak ada dosa, gak apa-apa saudara, engkau homo masuk surga kok. Homo itu gak dipenjara, bisa masuk surga. Hati-hati saudara. Jangan geser imanmu. Tetap percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Hidup kudus bukan berarti gak berdosa. Kita masih bisa marah, kita masih bisa tersinggung, tapi cepat-cepat bertobat. Makanya dikatakan di sini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kalau engkau tidak bertekun dalam iman, tidak mungkin engkau tidak tergoncang, gak mungkin engkau teguh, gak mungkin engkau tetap kuat. Kecuali engkau bertekun dalam iman. Saya banyak mendengar orang yang berkata, Bu, setiap hari tidak pernah saya lewatkan tuh mesbah doa, mesbah syukur. Kenapa? Saya ingin iman saya bertumbuh. Saya diubahkan Tuhan. Kadang saya lagi jengkel, Bu, putar mesbah doa, tiba-tiba ibu ngomong, buang kepahitan, buang kekecewaan. Saya bertobat dalam nama Yesus. Tuhan ampuni saya. Itu yang namanya engkau tidak tergoncang dan tidak bergeser. Tetap pegang teguh iman itu saudara. Ya, sebab apa saudara? Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini berakhir, kapan Tuhan Yesus datang kembali. Bagian kita adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Biar kita mau berkata, kami mau Tuhan mengiring engkau sepanjang umur hidup kami. Sebab kita percaya saudara, Tuhan yang lebih tahu bagaimana memulihkan hidup kita. Dia juga yang lebih sanggup berjalan bersama dengan kita.